Shalom, apa kabar Rock Mojokerto, Rock Sidoarjo, dan Rock Tulungagung? Kita jumpa lagi dalam program ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam berkat penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan yang datang daripada Tuhan. Percaya bahwa hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin. Maka kita melangkah terus dan berjalan terus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Saya ngambil ayat di awal ini berbicara tentang 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berbicara begini. Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, Alkitab sendiri sudah menyatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, mari hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara bahwa iman harus menjadi dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenannya. Karena itu kita harus mengaktifasi hari ini. Kalau saudara punya handphone, saudara sudah pasang kartu dan lain-lainnya, tapi perlu saudara aktivasi hingga terkonek dengan apa yang dimaksud dalam tujuan ini. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, hari ini kita belajar untuk mengaktifasi, mencari, membangun satu hubungan yang terus dengan Tuhan. Ada kalimat lain berkata begini, iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Saya ulangi ya. Iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Hari ini orang Kristen harus percaya dan memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janji, meskipun hal itu belum terjadi. Orang percaya harus membangun iman dan tidak ragu, bahkan tidak bimbang dalam segala janji Tuhan. Sebaliknya memegang teguh janji itu tanpa mempertanyakan kapan, cara, dan bagaimana Tuhan tolong kita. Tapi saya berdoa Bapak Ibu tetap sabar, bertekun, menanti janji Tuhan tersebut. Bahkan menjalani dengan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hari lepas hari. Mari belajar membangun hidup ini di hadapan Tuhan hari-hari ini. Paulus bilang begini, meskipun manusia laharia kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dari hari dibaharui dari hari ke sehari. 2 Korintus pasal 2 ayat 4 ayat 16. Nah, saya mau bilang bahwa cara pandang kita sangat terbatas. Kita punya sudut pandang yang sangat terbatas untuk melihat semua situasi yang terjadi hari ini. Biarlah hidup kita hari ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Karena sudut pandang kita yang terbatas tadi. Iman tidak saja memampukan seseorang untuk melihat yang tidak kelihatan, tetapi bisa melihat sisi positif dari segala situasi yang buruk sekalipun. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 bilang ini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara mau pilih mana hari ini? Semua yang kekal atau yang sementara? Saya percaya hari ini kita diperhadapi dengan realita, goncangan, masalah, hari-hari yang mungkin saudara takut, bahkan saudara ragu tentang janji Tuhan atas hidup saudara pribadi, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pendidikan anak-anak saudara di tengah masa COVID hari ini. Mata kita tidak bisa melihat sampai ke ujung akhir hidup saya dan saudara. Sangat-sangat terbatas. Ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk saya dan saudara hari ini. Yang pertama, memiliki keyakinan tentang janji Tuhan.
Saudara harus memiliki janji, mengerti dan yakin bahwa pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan dia bilang gini, ya dan amin. Bilangan 23 ayat 19 bilang begini, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Jaminannya itu pasti dalam janji Tuhan. Saudara pegang. Percaya tentang hal itu. Itu perlu saudara bangun setiap hari. Karena saudara bilang ini, saudara percaya penuh. Saudara bergantung penuh. Saudara berharap penuh kepada Tuhan. Memiliki keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang begini. Menjadi pelaku firman Tuhan. Itu lebih perlu. Saudara akan terima janji Tuhan. Kalau saudara aktivasi iman saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Namun hendaknya dalam hidup kita, kedua itu berjalan beriringan. Yakobus pasal 1 ayat 22 bilang ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Lukas pasal 11, 28 bilang begini. Berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Responnya gampang. Saudara taat. Bicara tentang melakukan firman Tuhan, responnya standar. Dia bilang begini. Standarnya harus begini. Tahu sedikit, lakukan sedikit. Daripada saudara tahu banyak, tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara pilih dalam hidup saudara. Kalau saudara tahu tentang firman Tuhan yang saudara mengerti hari ini Tuhan tuntut. Saudara punya ketaatan untuk melakukan yang sedikit yang saudara mengerti. Daripada saudara tahu banyak, tapi tidak melakukan apa-apa. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi hari ini. Orang di sekitar kita hari ini. Barang di sekitar kita hari ini. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Musim boleh berubah. Semua boleh berubah. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Saat ini musim ini sedang mengajar kita untuk mempraktekkan bagaimana kehidupan rohani kita melakukan firman Tuhan dan tindakan iman kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita sedang dituntun Tuhan untuk masuk pada musim yang baru. Kalau kita dengar sekarang dia bilang gini, ada secara dunia, new normal life yang dunia siapkan. Tetapi secara rohani, saya dan saudara sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih penting, rohani saudara di hadapan Tuhan. Ketaatan adalah pintu mujizat terbuka. Dan dengan ketaatan akan mendapatkan anugerah. Saya ulangi, ketaatan adalah pintu mujizat. Dan ketaatan untuk mendapatkan anugerah. Allah tidak pernah berubah karena musim kehidupan ini. Waktu boleh berubah. Allah yang kita kenal tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 bilang begini. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yang ketiga bilang begini. Berserah semua kepada Tuhan hari ini. Saya mau bilang hari ini saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Hari ini saudara tidak bisa mengandalkan pengertian saudara sendiri untuk mengambil keputusan dalam semua aspek hidup saudara. Yohanes pasal 15 ayat 5 bilang ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengertilah sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup saya dan saudara. Saya baca di firman Allah yang hidup, Roma 8 ayat 8 dibilang begini. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri kita dengan rencana-rencananya. Hari ini biarlah saudara dan saya berserah kepada Tuhan. Dia bilang begini, menyesuaikan diri kita dengan rencana-rencananya. Saya berdoa hari ini kita semua mengerti bahwa kita sedang dituntun Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya.
dan melakukan kehendaknya, maka ada berkat di situ, ada mujizat di situ, ada pertolongan Tuhan di situ. Waktu kita bilang berserah kepada Tuhan, Matius pasal 11:28 bilang ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya berdoa, biarlah saudara lewati musim ini dan tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya dan saudara. Hari ini aktifasikan iman hidup saudara di hadapan Tuhan. Bangun terus hubungan dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berkata bahwa Tuhan baik, sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang kami tetap percaya, di mana kami berharap bersandar mengandalkan Tuhan untuk mengisi kehidupan ini ke depan. Musim boleh berubah, tapi Allah yang kami sembah, nama yang ajaib, nama yang kuasa, nama yang menyertai, bahkan nama yang memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih, hari ini kami mendengar tentang kebenaran. Kami bukan saja menjadi pendengar hari ini, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami, sertai kami. Waktu kami tahu sedikit, kami lakukan sedikit. Daripada kami tahu banyak, tapi kami tidak melakukan apa-apa. Biarlah kami berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk mengisi musim hidup kami. Biarlah apa yang menjadi bagian hidup kami hari ini, Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang memberkati kami. Berkati jemaat Rock yang ada di Sidoarjo, berkati jemaat Rock yang ada di Mojokerto, berkati jemaat Rock yang ada di Tulungagung. Berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sertai kami dengan Roh-Mu. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari-hari ini, bukan saja kami diberkati, tapi kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.